anak kecil yang cantik dan anggun minta tolong dan minta ditemenin main. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Alivia. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya, dan dijauhkan dari penyakit yang sedang melanda bumi ini, yaitu Corona. Stay healthy ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau misalkan pergi-pergi bawa masker dan hand sanitizer. Teman-teman, kali ini Alivia belum bikin video tutorial. Kali ini pengen bikin konten horor. Semoga kedepannya kalian suka ya, dan aku bisa lebih banyak lagi bikin konten horor. Kali ini aku pengen bikin mimpi yang aneh teman-teman. Yap, mimpi yang aneh. Sebelumnya pernah nggak sih teman-teman ngalamin mimpi aneh? Mungkin didatangin seorang pria yang teman-teman nggak tahu pria itu siapa, kok tiba-tiba muncul di mimpi kamu, di mimpi aku gitu. Atau mungkin pernah didatangin anak kecil yang ngajak main dan teman-teman nggak tahu siapa itu anak kecil, aku nggak kenal siapa, tapi ngajak main, dan itu sering di mimpi teman-teman. Pernah nggak sih kayak gitu? Ada nih teman-teman yang ngalamin kayak gitu dari Oke teman-teman, ini ada cerita dari Riano. Jadi Riano itu dulunya itu biasa aja teman-teman, gak punya kemampuan semacam indigo gitu. Tapi semenjak dia kehilangan adiknya waktu dia kelas 2 SD, malam setelah adiknya dikuburkan itu teman-teman, malamnya gak nyangka dia itu ada adiknya di sampingnya gitu teman-teman, ada almarhum adiknya di sampingnya, dan kayak ngasih manik-manik itu, benda kecil kayak manik-manik itu. Terus tanpa sadar Kak Riano itu udah ada di deket makamnya almarhum adiknya. Nah setelah peristiwa itu teman-teman, dia sakit keras sampai 1 minggu. Dia sakit keras, panas dingin gitu ya teman-teman. Nah setelah seminggu itu teman-teman dia sembuh. Setelah sembuh itu dia udah mulai bisa merasakan hal-hal yang mistis. Bahkan dia bisa melihat sejarah dari tempat gitu teman-teman. Misalkan dia ke suatu tempat, dia tuh kayak bisa melihat sejarahnya tuh gimana tempat ini gitu teman-teman. Dan dia juga bisa melihat orang ini tuh apa ya, pikirannya tuh apa yang ada di pikirannya. Dengan sorotan matanya teman-teman, dia itu bisa tahu, oh orangnya seperti ini, oh dia tuh niatnya ini. Jadi begitu teman-teman, dia bisa tahu. Kadang-kadang juga dia bisa tidak bisa membedakannya teman-teman, mana manusia mana yang mungkin makhluk halus gitu teman-teman. Nah sejak kejadian itu yang dikasih manik-manik dari adiknya tuh, dia sekarang bisa dikatakan indigo teman-teman. Cuman karena Riano itu nggak kuat ya teman-teman, karena terlalu banyak ya pokoknya nggak kuat ya, mungkin banyak ya banyak halangannya, dan mungkin hal-hal yang kita nggak tahu ya, karena indigo seperti apa, dia nggak kuat. Terus dia lagi proses penutupan supaya nggak terbuka lagi si indra keenamnya, mungkin bisa dikatakan seperti itu gitu teman-teman. Itu dari Riano. Yap teman-teman, ini cerita yang kedua dari Nasrianti. Jadi teman-teman, Nasrianti itu semenjak umur 17 tahun selalu didatengin anak kecil yang anggun dan cantik teman-teman. Perih kali ya. Tapi dia itu selalu minta Nasrianti untuk menemani main, dan kadang-kadang anak kecil itu tuh selalu minta tolong sama Nasrianti. Dan sampai sekarang Nasrianti masih dikasih mimpi seperti itu teman-teman. Anak kecil yang cantik dan anggun minta tolong dan minta ditemenin main. Aku merinding ya teman-teman.
Pernah gak sih teman-teman ngalamin seperti itu? Kalau pernah, share di kolom komentar ya. Yap teman-teman, ini mimpi yang ketiga. Ini dari temanku sendiri teman-teman. Dia bercerita ke aku kalau dia itu pernah mimpi didatengin seorang laki-laki yang rupawan ya teman-teman ya. Bisa dikatakan rupawan, ganteng, bersih, putih. Tapi dia nggak tahu dari ras mana, dari negara mana, dia nggak tahu. Indonesia juga dia nggak tahu. Pokoknya dia sama sekali nggak kenal. Dan sampai sekarang dia masih ingat teman-teman wajah dari laki-laki itu, karena memang sangat, bisa dikatakan sangat rupawan ya, sangat ganteng teman-teman. Dia malah berharap itu adalah jodohnya. Nah jadi begini teman-teman, dia bercerita ke aku kalau didatengin seorang pria yang rupawan tadi. Terus dia kayak ya pokoknya wajahnya putih ya teman-teman, bersih gitu, pakai jubah warna putih di kayak gurun pasir gitu teman-teman. Tapi dia nggak tahu itu tempat apa, pokoknya kayak di gurun pasir gitu. Dan si pria itu nggak pakai alas kaki ya, pokoknya dia tanpa alas kaki. Ngajak teman aku tuh untuk pergi bersama. Temanku namanya Rina ya teman-teman. Jadi Rina itu diajak pergi sama pria itu, tapi Rina nggak mau. Akhirnya pria itu berkata, ya sudah kalau misalkan kamu nggak mau, saya aja yang pergi gitu teman-teman. Akhirnya laki-laki itu pergi dan menghilang. Dan sampai sekarang temanku ini yang Rina masih ingat sekali wajahnya, karena memang wajahnya sangat rupawan itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah bermimpi didatangin wanita, gadis, janda, pria, duda, silahkan bisa komen di bawah ya. Yap teman-teman, ini ada cerita lagi yang keempat. Ini dari akun Facebook namanya Yeta. Jadi teman-teman, Yeta itu selalu mimpi setiap malam ya, hampir setiap malam dia tuh selalu mimpi serem. Tapi di mimpinya Yeta itu setengah sadar dan dia selalu berkata pada dirinya, ini pasti mimpi gitu teman-teman. Ayo sadar. Jadi dia kayak menguatkan diri sendiri, ini mimpi, ayo sadar. Ini mimpi, ayo sadar gitu teman-teman. Dan si Yeta itu sangat takut. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bangun, supaya dia tuh bangun. Nah setiap bangun nih teman-teman, Yeta itu melihat seluruh tembok kamarnya itu ada tulisan warna kuning. Tapi dia nggak jelas tulisan warna kuningnya tuh tulisan apa. Sedangkan temboknya Yeta itu warnanya hijau toska. Jadi dia tuh bukan salah lihat teman-teman, karena sangat jelas ya, kalau tulisannya warna kuning kan sangat jelas, sedangkan temboknya warnanya hijau toska dan dia sangat jelas warnanya kuning, tapi dia nggak tahu itu tulisan apa. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin seperti itu, mimpi dan berusaha bangkit dari mimpi itu, terus ketika membuka mata lihat tembok ada tulisannya kalian nggak tahu. Pernah nggak sih teman-teman? Kalau pernah, komen di bawah ya. Aku takut nanti malam tidur sendirian. Berani nggak ya? Oke teman-teman, ini cerita yang kelima, cerita yang terakhir. Kalau ini adalah mimpi dari temannya aku, Rina. Jadi tetangganya Rina ya teman-temannya. Tetangganya Rina itu cerita, katanya bukan setiap malam sih teman-teman, tapi sering ya. Jadi mungkin bisa sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali mimpinya sama. Jadi tetangganya Rina itu punya tetangga ya teman-teman. Nah di situ ya katakanlah namanya Rini ya teman-teman.
Rini itu punya tetangga di situ tuh, memang rumahnya kayak peninggalan Belanda gitu, maksudnya kayak rumah kuno gitulah teman-teman, kayak rumah zaman dulu gitu ya. Nah, si Rini ini teman-teman sering didatengin seorang laki-laki yang dia nggak pernah tahu itu siapa, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu juga. Dia itu kayak nunjukin ke suatu tempat di rumahnya Rini, di samping rumahnya Rini, supaya masuk ke dalam situ. Mungkin dia mau nunjukin sesuatu ya teman-teman, tapi si Rini ini nggak mau. Jadi ketika dia di dalam mimpi, dia nggak mau, dia menolak ketika laki-laki itu mengatakan, ayo kesini, saya mau nunjukin sesuatu di sini gitu. Rini tuh nggak pernah mau kalau diajak. Akhirnya sampai sekarang belum terpecahkan maksudnya laki-laki itu apa, dia mau menunjukkan sesuatu itu apa, sampai sekarang belum tahu teman-teman. Yap, itu dia 5 cerita yang aneh menurut aku, menurut Alivia. Kalau misalkan teman-teman punya cerita aneh, cerita mistis, mimpi aneh, mimpi mistis ya, bisa share di kolom komentar ini, atau mungkin bisa DM aku @rizkyamalia02. Kalau kalian share tentang cerita mistis, aku bakal seneng banget, dan aku bakal share di YouTube channelnya aku. Oke teman-teman, thank you banget. Jangan lupa kalian subscribe channel aku sebagai bentuk dukungan. Ada YouTuber dari Brebes Tegal ya teman-teman, aku mewakili teman-teman di Brebes dan Tegal. Semoga kalau misalkan ada YouTuber yang sukses, aku bisa share ilmunya ke teman-teman. Jadi tolong dukung aku ya. Thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. See you on my next video. Dadah.